Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillahi azza wa jalla. Bismillah amantu billahi tasuntu billah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Teman-teman yang berbahagia, materi selanjutnya saya akan membahas terkait sebenarnya secara spesifik adalah peluang dan juga tantangan dakwah. Tapi saya mencoba untuk memberikan alternatif lain. Jadi saya mencoba untuk mempresentasikan apa yang sudah pernah saya tulis, yang sudah pernah saya tulis di jurnal Sunan Kalijaga di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, di KPI UIN Sunan Kalijaga. Saya pernah menulis sebuah artikel yang berjudul Media, Dakwah dan juga Masa Depan Dakwah di Era Digital. Ya, di mana saya mencoba untuk melihat bagaimana sebenarnya media ini, kemudian dakwah ini dapat terus ya masa depannya dilihat dari perkembangan era digital saat ini. Maka saya mencoba untuk memberikan perspektif, kemudian memberikan sebuah paradigma terkait bagaimana sebenarnya media, kemudian dakwah, dan juga bagaimana dampak dakwah di era digital pada saat ini. Nah, saya mencoba untuk memberikan 3 pertanyaan besar. Ya, kenapa dakwah harus menggunakan media? Yang kedua adalah bagaimana arus media Islam saat ini, dan yang ketiga adalah peluang dan juga tantangan dakwah dalam menghadapi arus media saat ini. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah kenapa dakwah harus menggunakan media. Jawabannya adalah bagaimana era saat ini menjadi sebuah kontestasi, baik itu dakwah di era digital, dengan memperlihatkan ada 2 kecenderungan. Yang pertama adalah dakwah dengan konsep provokatif dan juga konservatif. Dan yang kedua adalah dakwah terkait dengan dakwah ramah dan juga dakwah rahmah. Nah, artinya apa? Ada sebuah kontestasi, ada sebuah pertarungan di dalamnya. Maka untuk melihat itu semua, kenapa sebenarnya ini juga sebagai bentuk dari tantangan dakwah di era saat ini, di era digital. Ada 3 indikator tantangan dakwah di era digital menindaklanjuti dari kontestasi kedua konsep dakwah tadi. Ada dakwah konservatif, dakwah provokatif, dan juga dakwah viavis, dakwah rahmah dan juga dakwah ramah. Ada 3 indikator. Yang pertama apa? Yang pertama adalah karena kita berada di era post-truth. Apa era post-truth itu? Era post-truth adalah era di mana kita berada, di mana arus informasi, arus komunikasi itu sangat-sangat luar biasa derasnya, sehingga banyak informasi ataupun komunikasi bohong yang sangat dipercaya masyarakat. Ya, itu disebut dengan era post-truth atau pasca kebenaran. Nah, era post-truth di sini sangat mempengaruhi bagaimana arus informasi ini bisa kita selidiki apakah berita ini bisa benar atau berita hoax. Nah, karena memang dalam hal ini efek dari arus informasi ini, arus komunikasi yang begitu masif ini, sehingga informasi-informasi yang sifatnya ini berupa kebenaran ataupun berupa hoax ini sangat sulit deteksi. Maka ini menjadi tantangan dari dakwah di era digital ini. Yang pertama itu. Yang kedua adalah matinya kepakaran atau the death of expertise. Ya. Apa yang disebut dengan matinya kepakaran? Matinya kepakaran adalah banyak orang-orang dengan keilmuan agama yang kurang, tapi karena simbol agama, ya, mereka menggunakan pakaian, menggunakan gamis, menggunakan sorban, menggunakan simbol-simbol agama, ya, mereka hanya mengedepankan itu, hanya menonjolkan itu, tetapi secara esensi mereka tidak bisa. Maka mereka dengan simbol-simbol tersebut sangat-sangat digemari, sangat-sangat dipuja-puja, hanya mengandalkan simbol-simbol agama tanpa menitik beratkan kepada hal-hal sifat esensi, yaitu keilmuan dan juga keintelektualitasan. Maka matinya kepakaran ini sangat-sangat mempengaruhi bagaimana dinamika dakwah yang dulu ini banyak diisi oleh orang-orang yang sudah punya kompetensi
Tapi sekarang, karena arus informasi yang begitu kuat tadi, orang-orang yang mungkin tidak punya kompetensi dan juga tidak punya keilmuan, karena hanya bermodalkan simbol-simbol agama, maka mampu diberikan panggung, mampu diberikan tempat, sehingga banyak sekali orang-orang yang tertipu, banyak sekali orang-orang yang terkelabui dengan simbol-simbol agama tadi. Nah, ini menjadi tantangan yang kedua. Dan tantangan yang ketiga adalah generasi instan. Generasi instan ini maksudnya adalah era di mana orang-orang atau masyarakat muda, masyarakat milenial ini dengan mudah mendapatkan informasi, kemudian mendapatkan komunikasi, mendapatkan arus digitalisme itu sangat dengan masif. Sangat-sangat masif sekali. Sehingga apa? Semakin banyak arus informasi, semakin mudah mendapatkan arus informasi, semakin mudah mendapatkan akses informasi itu seakan-akan menindakbukkan, memumpuk-pukan masyarakat itu, sehingga masyarakat ini terkesan hanya mengandalkan arus-arus informasi yang dari internet, yang dari YouTube, sehingga semangat untuk berilmu langsung dengan guru langsung dengan menyambungkan sanad keilmuan itu berkurang. Karena apa? Karena kemudahan arus informasi tadi, kemudahan akses informasi tadi. Maka ini disebut dengan generasi instan, atau dengan mudahnya kita belajar agama di YouTube, belajar agama di internet. Nah, kemudian kita sudah merasa benar. Ini disebut dengan generasi instan, generasi yang mudah, kemudian sangat gampang untuk mengakses suatu informasi, sehingga informasi itu dijadikan rujukan, ya, tanpa ditashehkan, tanpa disohehkan oleh para guru. Nah, ini disebut dengan generasi instan. Ketiga indikator ini menjadi tantangan terbesar dakwah di era digital. Bagaimana arus informasi tadi semakin masif, arus informasi tadi semakin banyak, sehingga muncul era di mana disebut dengan era post-truth. Era di mana sangat sulit sekali untuk membedakan mana ini berita benar, mana ini berita hoax. Maka muncul disebut era post-truth atau era pasca kebenaran. Yang kedua adalah matinya kepakaran. Ya, dan yang ketiga adalah generasi instan. Maka ini menjadi tantangan yang sangat besar, tantangan yang sangat-sangat menjadi tantangan yang luar biasa ketika kita berbicara masalah dakwah di era digital. Nah, selanjutnya kita akan membahas. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah ketika mahasiswa IAIN, santri dan juga pesantren harus turun gunung, harus terjun dalam kontestasi dakwah digital agar ruang publik ini dan juga ruang maya ini menjadi sejuk dan juga ramah dan juga rahmah. Ini adalah kunci solusinya adalah solusi dari ketiga indikator tantangan dakwah tadi adalah bagaimana orang-orang yang kompeten, orang-orang yang punya pemikiran yang moderat, orang-orang yang punya pemikiran yang progresif, ini ikut andil, terjun, kemudian ikut turun gunung berkontestasi, ya, melawan arus-arus dakwah-dakwah yang sifatnya konservatif dan juga provokatif tadi, agar ruang publik dan juga ruang maya itu menjadi sejuk dan juga ramah. Yang selanjutnya yang kita bahas adalah sebenarnya kalau kita berbicara masalah arus media Islam khususnya pada saat ini seperti apa ya? Seperti apa sih? Arus media Islam pada saat ini sebenarnya ada sebuah habitusasi atau sebuah perubahan di mana dulu media-media Islam, media-media konvensional di bawah naungan Islam ini dikuasai oleh media-media yang sifatnya konservatif, media-media yang sifatnya provokatif. Nah, tetapi karena kesadaran dalam bermedia masyarakat kita ini semakin bagus, akhirnya media-media Islam konvensional yang berafiliasi kepada Islam ramah ini memiliki power juga. Akhirnya ikut turun gunung, ikut berkontestasi. Tampilnya media Islam yang memiliki pemikiran yang moderat dan juga toleran ini menjadi sebuah counter, sebagai sebuah perlawanan terhadap media-media yang konservatif dan juga provokatif tadi. Nah, ini bisa dijelaskan lewat data ini. Bagaimana dulu data-data situs-situs ini menjadi situs rujukan masyarakat muslim.
ada VOA Islam, kemudian Nahi Mungkar Islam, Kiblat Islam, yang semuanya di sini ada 11 ini merupakan media-media yang terafiliasi oleh paham radikalisme, oleh paham konservatif dan juga provokatif. Ya, VOA Islam ini kemudian kalau teman-teman lihat atau teman-teman klik di VOA Islam ini, kemudian masuk ke halaman VOA Islam ini, banyak sekali yang menerangkan kemudian menjelaskan terkait dengan pemahaman-pemahaman yang ketika berseberangan dengan pemahaman dari VOA Islam ini banyak dikritik, kemudian banyak mengkafirkan, kemudian banyak memberikan stigma negatif terhadap pemahaman-pemahaman yang di luar dari pemahaman VOA Islam ini. Maka ke-11 dari media Islam ini menjadi sebuah media yang afiliasinya adalah radikalisme, konservatisme dan juga provokatif. Nah, ini menjadi sebuah warning juga ketika kita berbicara arus media Islam. Dan alhamdulillahnya arus media Islam pada saat ini menjadi sedikit bersih. Karena apa? Karena alhamdulillahnya dari survei yang dilakukan oleh Alexa.com ini banyak sekali situs-situs keislaman yang berafiliasi kepada Islam rahmah dan juga ramah ini menjadi top 20 ya, top 20 dari media-media yang sering diakses oleh masyarakat Islam kita. Ya, ada NU Online, kemudian ada Laduni ID, ada Alif ID, ada Tebu Ireng ID, ada Islami.co, ada Tafsir.com, ada Islampost.com, ada Muslim.org, kemudian ada Muhammadiyah.or.id. Nah, ini menunjukkan bagaimana media-media Islam yang sifatnya tadi ramah dan juga rahmah ini mampu mengkonter, kemudian mampu memberikan kontestasi yang sangat luar biasa, memberikan perlawanan kepada situs-situs yang sifatnya adalah konservatif dan juga provokatif tadi. Dan alhasil, situs-situs ini menjadi situs-situs yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat kita. Sehingga apa? Pola pikir masyarakat kita itu semakin tercerahkan. Pun demikian juga dengan media-media Islam dari pondok pesantren seperti Darun Najah, Sidogiri, Gontor Lirboyo, Wahid Hasim, Tebu Ireng, Kampek Cirebon, ya, kemudian Mayak dan lain sebagainya, ini mampu untuk juga berkontestasi, turun gunung, memberikan perlawanan terhadap media-media yang sifatnya konservatif dan juga provokatif tadi. Nah, ini menjadi penting melihat bagaimana kalau kita berbicara masalah media, tentu kita berbicara masalah algoritma. Maka web-web ini, media-media ini, situs-situs ini menjadi pencerah, menjadi setidaknya menjadi sebuah harapan. Kalau kita berbicara masalah Islam yang ramah dan juga perkembangan dakwah yang ramah dan juga rahmah di Indonesia ini menjadi maju, menjadi semakin di depan, menjadi semakin membuat masyarakat kita itu tercerahkan. Nah, maka situs-situs dari pondok pesantren ini juga mampu mengedukasi, mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait Islam yang rahmatan lil alamin. Ini penting teman-teman, ini penting. Ini menjadi bukti, ini menjadi sebuah pentauhidan atau legitimasi bahwasanya media-media Islam seperti media pondok pesantren Sidogiri ataupun media Islam seperti Islami.co, NU Online, kemudian Alif ID, ada Epitems, kemudian ada Muhammadiyah.or.id. Ini menunjukkan, memberikan legitimasi bahwa Islam ramah, dakwah Islam rahmah itu mampu untuk memberikan perlawanan kepada ataupun mengkonter dari dakwah-dakwah yang sifatnya konservatif. Ini menunjukkan bahwa kontribusi dakwah ramah dalam menyebarkan syiar Islam yang rahmatan lil alamin itu semakin baik. Lantas bagaimana peluang dakwah menghadapi arus digital ini? Ada setidaknya 4 indikator yang membuat dakwah ini bisa menjadi sebuah peluang di era digital ini. Yang pertama adalah dakwah digital, yang kedua adalah keterbukaan informasi, yang ketiga adalah keterbukaan jaringan yang luas, dan yang keempat adalah peningkatan status sosial.
Kita tahu bersama dakwah digital ini merupakan bagaimana arus habitus, arus perubahan dakwah yang dulu sifatnya itu eksklusif, yang hanya bisa dijangkau oleh orang-orang tertentu saja, oleh orang-orang yang berada di ruang lingkup itu saja. Tetapi karena dakwah digital ini kemudian membuat atau sebuah perubahan baru bahwa dakwah itu bersifat eksklusif, terbuka, bisa diakses oleh siapa saja, kemudian bisa diterima oleh orang siapa saja, tidak hanya orang-orang yang belajar dalam lingkup itu sendiri, tetapi karena eksklusivitas tadi, karena keterbukaan tadi, mampu diakses kemudian dijangkau oleh orang-orang dilihat dari ruang lingkup itu. Artinya apa? Artinya ada keterbukaan informasi. Artinya ada keterbukaan arus informasi yang sangat masif. Sehingga ini menimbulkan yang disebut dengan keterbukaan jaringan yang luas. Tidak hanya orang-orang yang berada dalam satu lingkup saja, tetapi karena keterbukaan arus informasi ini membuat jaringan orang-orang yang dulu dalam konteks dakwah ini hanya bisa diikuti oleh orang yang berada di ruang lingkup orang tersebut, maka bisa diakses di lain tempat, ya, di tempat yang jauh, kemudian di ruang lingkup yang berbeda, di jam yang berbeda, oleh orang yang berbeda pula. Nah, ini menjadi sebuah peluang dakwah, yang semakin hari akan semakin menimbulkan keeksekutifan tadi. Bagaimana dakwah terbuka, dakwah progresif, dakwah yang maju, berpikiran maju, kemudian memberikan peningkatan status sosial. Ya, dakwah yang dulu terkesan tradisional, dakwah yang dulu terkesan hanya untuk orang-orang yang mungkin belajar tradisional, sekarang bisa diterima oleh masyarakat perkotaan, masyarakat yang notabene adalah masyarakat dengan indeks sumber daya manusia menengah ke atas. Artinya apa? Dengan menggunakan arus digital ini, menggunakan media digital ini, dakwah semakin hari semakin bisa diterima di berbagai kalangan. Tidak hanya kalangan tradisional, tetapi juga kalangan perkotaan. Nah, digital ini menjadi sebuah media digital ini menjadi sebuah peluang yang sangat luar biasa ketika kita berbicara masalah dakwah, atau kita berbicara masalah lebih luasnya lagi adalah dakwah dalam konteks rahmatan alamin atau dakwah rahmah dan juga rahmah. Nah, apa manfaatnya kalau kita berbicara masalah dakwah menggunakan media sosial ataupun menggunakan media digital? Yang pertama adalah jelas, karena mudah diakses. Ketika kita berbicara masalah digitalisme pada saat ini, kita akan mudah sekali mengaksesnya. Tentu teman-teman punya HP, teman-teman punya laptop. Ini menunjukkan bagaimana akses dari digital ini semakin mudah, kemudian memberikan peluang kepada dakwah untuk semakin hari semakin mudah untuk diakses dan juga jangkauannya juga luas. Dan juga kenapa media sosial atau media digital ini memberikan manfaat kepada dakwah itu sendiri, karena ini adalah media populer, media yang hampir semuanya dimiliki oleh kalangan masyarakat. Tidak hanya kalangan atas, tapi juga kalangan bawah. Tidak hanya orang-orang terpelajar, tapi juga orang-orang yang mungkin di luar dari pelajar. Ya, mungkin orang-orang dengan sumber daya manusia dari atas sampai bawah, orang dari presiden sampai petani, dari mahasiswa, santri, itu semuanya punya HP. Maka ini menjadi manfaat untuk menyebarkan dakwah yang sifatnya ramah, dakwah yang sifatnya rahmah, dakwah yang mengaplikasikan Islam yang rahmatan lil alamin. Maka pesan saya adalah ketika kita berbicara masalah arus digitalisme dalam konteks dakwah, maka kita harus sering-sering untuk saring informasi sebelum kita men-sharing informasi yang kita dapatkan kepada orang lain. Gunanya apa? Gunanya agar orang lain ini bisa atau mampu untuk mendapatkan informasi yang valid, informasi yang akurat, bukan informasi yang hoax. Itu teman-teman